Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jama dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi, secara bahasa media berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara lebih khusus, pengenalan media dalam proses belajar mengajar mendorong diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Unsur-unsur media pembelajaran sederhana. Dalam pembuatan sebuah media untuk pembelajaran, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur atau elemen-elemen yang terkandung dalam media tersebut. Penataan elemen yang baik dapat mempermudah penyampaian pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Berikut ini adalah unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang pertama, kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visualisasi. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan, sehingga sajian visual itu merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman pesan serta informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa dengan menggunakan ukuran. Hubungan-hubungan perspektif warna atau ruang penekanan dapat diberikan pada unsur yang terpenting. Yang keempat, yaitu keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Keseimbangan yang seluruhnya simetris disebut keseimbangan formal, dengan menampakkan dua bayangan visual yang sama dan sebangun yang cenderung tampak statis. Sedangkan keseimbangan informal tidak seluruh simetris yang memberi kesan dinamis dan menarik perhatian. Lalu bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam menyajikan pesan perlu diperhatikan. Lalu, garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus. Lalu ada tekstur. Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur seperti warna. Tekstur juga dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur seperti warna. Yang terakhir adalah warna. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan, penekanan, untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan dan perbedaan, dan menciptakan respon emosional tertentu. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan warna, yaitu pemilihan warna khusus seperti merah, biru, dan lain-lain. Yang kedua, nilai warna, yaitu tingkat kekebalan dan ketipisan warna itu dibandingkan dengan unsur lain dalam visual tersebut. Dan yang terakhir, intensitas atau kekuatan warna untuk memberikan dampak yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah macam-macam media pembelajaran sederhana. Macam-macam media sederhana ini identik dengan media yang berbasis visual seperti gambar. Gambar yang dimaksud di sini yaitu seperti foto, lukisan, gambar, dan sketsa. Nah, tujuan utama dari penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Nah, yang pertama adalah gambar jadi. Materi pelajaran
memerlukan visualisasi dalam bentuk ilustrasi yang dapat diperoleh dari sumber yang ada, yaitu gambar-gambar dari majalah, brosur, selembaran, dan lain-lain yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya adalah gambar garis atau sketsa. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan kesenian atau melukis, kita dapat membuat gambar sederhana yang merupakan sketsa atau gambar garis. Nah, gambar garis, kendati pun amat sederhana, dapat menunjukkan aksi atau sikap dampak yang cukup baik. Dengan gambar garis, kita dapat menyampaikan cerita atau pesan-pesan penting. Di samping gambar garis juga dapat dibuat langsung pada papan tulis ketika berada di kelas. Gambar juga dapat dipersiapkan lebih dahulu pada lembaran kertas atau kertas yang sesuai. Dan yang terakhir adalah gambar diam. Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui fotografi. Jenis media gambar ini adalah foto. Gambar media diam terdiri dari foto, gambar, peta, dan sebagainya. Lanjut ke judul ciri-ciri, fungsi, dan kegunaan media pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran. Gerlach dan Ellie mengemukakan 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu atau kurang efisien melakukannya. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah ciri fiksatif atau dalam bahasa Inggrisnya fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, videotape, audiotape, disket komputer, dan film. Yang kedua dari ciri manipulatif atau dalam bahasa Inggrisnya manipulative property. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu lama yang lebih singkat, 5-10 menit. Misalnya, bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji dapat direkam dan diperpendek prosesnya menjadi 5-10 menit. Demikian pula proses kejadian manusia mulai dari pertemuan sel telur dengan sperma hingga lahir menjadi seorang bayi. Di samping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat pula diperlambat pada saat menayangkan kembali hasil suatu rekaman video. Misalnya, proses terjadi gempa bumi yang hanya kurang dari 1 menit dapat diperlambat sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik bagaimana proses terjadinya gempa tersebut. Yang ketiga adalah ciri distributif atau distributive property. Distributif ciri dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Dewasa ini distribusi media tidak hanya terbatas pada satu kelas atau beberapa kelas pada sekolah-sekolah di dalam suatu wilayah tertentu, tetapi juga media itu, misalnya rekaman video, audio, disket komputer, dapat disebut ke seluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja sehingga media tersebut dapat digunakan untuk banyak kelompok di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, ia dapat direproduksi seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. Konsistensi informasi yang telah direkam akan terjamin sama atau hampir sama dengan aslinya. Lalu, fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Kegiatan pembelajaran melibatkan berbagai komponen. Salah satunya yang tidak kalah penting adalah komponen media. Media memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat penting untuk membantu kelancaran proses pembelajaran dan efektivitas pencapaian hasil belajar. Yang pertama adalah fungsi media pembelajaran. Menurut Levy and Lenz, Azhar Arsyad tahun 2005, khususnya media visual mengemukakan bahwa media pendidikan memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, serta kompensatoris.
Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan pengertian, perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran, peserta didik tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu, merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan. Menurut Camp and Dayton, media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok ataupun kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu A. Memotivasi minat atau tindakan, B. Menyajikan informasi, serta C. Memberi instruksi. Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para peserta didik atau pendengar untuk bertindak atau turut memikul tanggung jawab melayani secara sukarela atau memberikan sumbangan material. Pencapaian tujuan ini akan memperoleh sikap, nilai, serta emosi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan peserta didik baik dalam benak atau mental maupun dalam aktivitas yang nyata sehingga dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar menyiapkan ke instruksi yang efektif. Di samping menyenangkan, media pembelajaran juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan peserta didik. Yang kedua, kegunaan media pembelajaran. Berbagai kegiatan atau manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. Arif S. Hadiman dan kawan-kawan pada tahun 2005, dia menyampaikan kegunaan media pendidikan secara umum adalah sebagai berikut. Yang A. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Yang B. Mengatasi keterbatasan ruang waktu serta daya indera. Yang C. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Yang D. Memberikan rangsangan yang sama dapat menyamakan pengalaman dan persepsi peserta didik terhadap isi pelajaran. Yang E. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, serta lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang.